Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang iman kepada hari akhir. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adian Hanifah. Saya Faris Ramadan. Dan satu teman kita nggak hadir, namanya Makfirah Hairani. Sebelumnya hari ini kami akan membawakan tentang iman kepada hari kiamat. Topik yang akan dibawakan adalah pengertian, periode dan tanda-tanda, perilaku iman pada hari akhir, dan yang terakhir ada hikmah iman pada hari akhir. Sebelumnya di sini ada yang tahu hari akhir itu apa? Kiamat, hari di mana seluruh umat manusia tahu seisinya hancur. Ya. Oke, itu benar. Langsung aja kita ke materi pengertian iman kepada hari akhir ya. Ya. Apa itu iman kepada hari akhir? Iman kepada hari akhir artinya mempercayai bahwa hari kiamat suatu hari akan datang, di mana seluruh alam semesta hancur dan manusia akan dibangkitkan dari kubur menuju kehidupan yang kekal atau akhirat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya selama hidup sementara di dunia. Periode dan tanda-tanda hari kiamat. Yaumul Barzakh. Tahapan alam kubur ini adalah yang paling awal dan merupakan pintu gerbang menuju akhirat. Adanya Yaumul Barzakh dijelaskan dalam surat Al-Mu'minun ayat 100. Artinya agar aku berbuat amal yang saleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Di tahap ini manusia akan ditanyai malaikat Munkar Nakir tentang seluruh perbuatannya di dunia. Selanjutnya manusia menunggu hingga hari kebangkitan. Yaumul Ba'ats. Sesudah hancur dan musnahnya alam semesta termasuk manusia, terjadilah hari kebangkitan. Hari kebangkitan adalah proses dibangkitkannya seluruh makhluk dari alam kubur. Yaumul Hasyr atau hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Kemudian semua manusia digiring ke tempat yang luas, yaitu padang mahsyar atau tempat berkumpul. Yaumul Hisab. Setelah menerima catatan amal, segala perbuatan manusia selama hidup dihitung dan diperlihatkan. Umat pertama yang dihisab adalah umat Nabi Muhammad SAW terkait sholatnya. Yaumul Mizan. Pada tahap ini manusia akan menerima hasil timbangan seluruh perbuatannya selama di dunia. Semua akan ditimbang mulai dari yang terkecil hingga paling besar tanpa ada yang luput. Manusia yang selama hidupnya selalu beriman dan beramal soleh tentu bahagia menerima timbangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun berbeda dengan umat yang selalu melanggar ketentuan Allah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulnya. Yaumul Jaza. Di tahap paling akhir ini manusia akan menerima balasan atas segala amal perbuatannya. Balasan diberikan sesuai porsi tanpa ada yang luput. Tahapan ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Jathiyah ayat 28 yang memiliki arti, dan pada hari itu kamu lihat tiap-tiap umat berikut, tiap-tiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Berikut ini adalah video animasi yang menggambarkan tentang alam akhirat. Silakan disimak. Makfirah gitu.
kamu ya, Ro. Baik Pak Ustadz. Bismillah. Siapa ya? Ali. Bagus ya, Ali. Ya, Ali. Pihak mana ustaznya? Insan malaha yauma izin isu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma izi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal misqala zarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala zarratin syarran yarah. Shadaqallahul azim. Nah, anak-anak, sering-seringlah berlatih agar tajwid dalam bacaan Quran kita semakin bagus. Wah, hebat kamu Dok, bisa hafal. Dodo gitu loh, si jenius. Jenius, jelek banyak ingus. Marah dengan kamu Andi, dasar anak gak pernah mandi. Apa? Kamu menghina ya Dok? Sudah. Tidak baik saling mengejek. Sekarang siapa yang tahu surat yang tadi dibaca Dodo bercerita tentang apa? Apa ya? Kira-kira apa ya Sambil? Apa ya? Aku juga tidak tahu. Ada yang tahu tidak? Kamu dan dia? Yang lain? Tidak ada yang tahu? Tidak ada Ustaz. Kalau begitu dengarkan baik-baik ya. Surat itu bernama Al-Zalzalah, termasuk golongan surat Makkiyah, berisi tentang dahsyatnya peristiwa hari kiamat. Hari kiamat itu apa sih Pak Ustaz? Hari kiamat adalah hari akhir, karena pada saat itu kehidupan dunia berakhir. Lalu Semua yang hidup dimatikan, semua yang kokoh dihancurkan, semua yang teratur berantakan, matahari dan planet-planet tidak lagi berputar. Hah? Semua serba kacau. Bumi berguncang dahsyat. Gunung-gunung hancur gunung lantar. Ada hutan dan gelombang dahsyat menggelinding. Tercerai berat. Suami ada dan istri dan anak. Ibu menikahkan bayi dan anak. Sampai akhirnya malaikat Israfil mengirim sangkakala. Maka semua yang hidup pun mati dan alam akhirat pun dimulai. Alam akhirat itu apa sih Pak Ustadz? Apa yang terjadi di alam akhirat Pak Ustadz? Begini anak-anak, alam akhirat adalah alam kehidupan setelah kehidupan dunia. Namun tidak seperti di dunia. Kehidupan alam akhirat itu kekal abadi. Di alam ini, setiap orang akan ditanyakan amal perbuatannya selama hidup di dunia. Semua orang Pak Ustadz dari zaman Nabi Adam. Benar Andi, setiap orang yang pernah hidup sejak zaman Nabi Adam hingga hari akhir, mereka akan dihidupkan kembali. Lalu dikumpulkan di suatu tempat yang disebut padang mahsyar. Wah, seluas apa itu Pak Ustadz? Orangnya kan banyak sekali. Sangat luas, tidak terbayangkan luasnya. Subhanallah, lalu apa yang terjadi saat itu Pak Ustadz? Pada saat itu, manusia menerima buku catatan amalnya masing-masing. Sungguh beruntunglah mereka yang menerima buku tersebut dari sebelah kanan, karena berarti dia termasuk golongan orang yang banyak beramal soleh. Dan sungguh celakalah mereka yang menerimanya dari sebelah kiri, karena berarti mereka termasuk orang yang banyak berbuat jahat selama hidupnya. Lalu ditanyakan kepada mereka tentang amal perbuatan selama hidupnya. Setelah itu Allah memerintahkan malaikat untuk menimbang seluruh amalnya tersebut. Ada manusia yang lebih berat timbangan amal baiknya, dan ada pula yang lebih berat timbangan keburukannya. Bagi manusia yang lebih banyak perbuatan baiknya, maka ia akan ditetapkan sebagai penghuni surga, dan ia akan hidup kekal di dalamnya. Sebaliknya, bagi manusia yang lebih banyak perbuatan buruknya, maka ia akan dimasukkan ke dalam neraka.
Selanjutnya ada perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Yang pertama, senantiasa berperilaku baik dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Mencintai fakir miskin dan menyantuni anak yatim dengan kasih sayang, selalu berhati-hati dalam bersikap dan bertindak karena setiap perbuatan akan mendapat balasan yang setimpal. Yang terakhir, senantiasa rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempersiapkan bekal di kehidupan akhirat. Hikmah iman kepada hari akhir. Yang pertama ada menambah rasa percaya dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah senantiasa beramal saleh. Yang ketiga ada muncul rasa takut berbuat maksiat. Yang keempat ada mempersiapkan diri dengan baik. Segitu aja presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ada pertanyaan atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika dari kelompok 10 mau nanya apa yang menjadi tolak ukur bahwa seseorang diri manusia itu benar-benar beriman kepada Allah dengan hari kiamat. Terima kasih. Waalaikumsalam. Dari kelompok 3 mau bertanya, sebutin dong dalil nakli yang berkaitan dengan yaumul ba'ats. Ya, mari. Saya Nurul Maria, absen 13 ingin bertanya, jelaskan bukti-bukti kebenaran adanya hari akhir. Terima kasih. Bertanya, kan sekarang ada fenomena bumi berputar lebih cepat dan hari jadi pendek, apakah itu termasuk tanda kiamat? Terima kasih. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa kedua kaki seorang hamba tidaklah beranjak pada hari kiamat hingga ia ditanyai beberapa hal. Hal apa saja itu? Waalaikumsalam. Bagaimana menerapkan perilaku mulia sebagai bukti keimanan kepada hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isarifi absen 3 ingin bertanya, siapa saja manusia yang mendapatkan syafaat di hari akhir? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang kami sudah ditanya. Yang pertama ada Ika, yaitu pertanyaannya apa yang menjadi tolak ukur bahwa seorang manusia beriman pada Allah dengan hari kiamat. Dan jawabannya tolak ukur dalam beriman kepada Allah dengan hari kiamat cukup dengan berperilaku baik dan bertakwa terhadap Allah Subhanahu wa taala seperti menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Selalu berhati-hati dalam bersikap dan bertindak, rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan percaya bahwa adanya hari kiamat. Sudah cukup jelas? Sudah. Next. Pertanyaan selanjutnya ada dari Alan. Sebutkan dalil nakli yaumul ba'ats. Dalil naklinya itu ada dari surat Al-Mujadalah ayat 6 yang
akhir tanda hari kiamat. Seperti yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu. Anas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada akan hari kiamat hingga zaman berdekatan, setahun bagaikan sebulan, sebulan bagaikan sepekan, sepekan bagaikan sehari, sehari bagaikan sejam, dan sejam bagaikan terbakarnya pelepah pohon kurma. Apakah sudah jelas? Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Misbah. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa kedua kaki seorang hamba tidaklah beranjak pada hari kiamat hingga ia ditanya beberapa hal, apa sajakah itu? Kedua kaki seorang hamba tidaklah beranjak dari tempat hisabnya pada hari kiamat hingga ia ditanya mengenai 4 hal. Yang pertama, umurnya, apakah ia hadiskan. Yang kedua, jasanya, apakah ia gunakan. Yang ketiga adalah ilmunya, apakah telah ia amalkan ilmunya. Yang keempat, hartanya, dari mana ia peroleh dan dalam apa saja ia belanjakan. Apa sudah jelas? Sudah. Terima kasih. Bagaimana cara menerapkan perilaku mulia sebagai bukti keimanan pada hari akhir? Cara menerapkan perilaku mulia sebagai bukti keimanan pada hari akhir ialah dengan menggiatkan ibadah serta menjaga perilaku, menjauhi perbuatan tercela dan melakukan seluruh amal kebaikan semampu diri. Apakah sudah cukup jelas? Selanjutnya ada pertanyaan dari Aisyah. Dari pertanyaannya, siapa saja manusia yang mendapat syafaat